Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan podcast Suara Rakyat, yang mana insya Allah kita dengan podcast ini kita akan selalu menyuarakan apa yang menjadi terupdate dari masyarakat luas dengan moto Nyawa Rayu Sararea. Sebelum kita menyapa kepada bintang tamu, kita sapa dulu para pemirsa. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan selalu setia mengikuti acara kami, beraktivitas dengan semangat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Di sini kami sengaja mengundang dua tokoh dari Banten, yaitu Bapak Haji Udin Saparudin, yang biasa kita sebut dengan Bang Udin. Ini selaku tokoh muda Banten dan salah satu penggagas terbentuknya Provinsi Banten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian sebelah Bang Udin ada Bapak Gausul Alam, dan mungkin untuk masyarakat Banten semua sudah kenal siapa Bang Gaos, yang biasa disebut Bang BG, dan beliau pun adalah selaku tokoh pemuda Banten yang akan siap menyuarakan tentang apa yang terjadi di wilayah Banten. Selamat sore Bang Gaos. Assalamualaikum. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Kami di sini insya Allah akan mengupas, karena sedang saatnya ini ada hajat nasional, yaitu tentang pemilu. Maka untuk tema kali ini kami sengaja mengupas tentang netralitas pemilu. Insya Allah akan dikupas oleh kedua tokoh ini, dan mudah-mudahan akan menjadi suatu edukasi kepada kita semua selaku pendengar atau penikmat tentang berita terupdate tentang pemilu. Baiklah, sebelum saya menanyakan kepada kedua tokoh ini, saya ada sedikit bicara bahwa bahwa tentang pemilu ya, yang kita kenal, yang kita tahu adalah pemilu dari masa ke masa, yaitu dari sejak tahun 1995 Indonesia telah mengadakan pemilu legislatif sebanyak 11 kali dan pemilu presiden sebanyak 3 kali sejak tahun 2004. Namun pemilu pada 17 April 2019 menandai suatu tonggak bersejarah bagi negara demokratis, yaitu yang terbesar di Asia dan ketiga terbesar di dunia. Dan pertama kalinya dalam sejarah, seluruh rakyat berpartisipasi secara serentak dalam suatu momentum pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden. Pemilu pertama setelah kemerdekaan Indonesia berlangsung pada tanggal 29 September 1955. Kampanye dilakukan dengan berbagai metode, termasuk penggunaan sarana, alat-alat transportasi, beserta pengeras suara yang begitu kompak pada zamannya. Di kampanye tersebut sudah tahu semua bahwa itu akan memperebutkan sejumlah kursi DPR, diisi sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, dan pada saat itu menetapkan perwakilan setiap 300.000 penduduk. Baiklah, jadi ini kami akan, tadi sudah membicarakan tentang kisi-kisinya sedikit. Di sini kami selaku host, yaitu HMM, akan menanyakan terlebih dahulu kepada Bang Gaus. Bang Gaus, kita mungkin tidak akan semua tahu bahwa pemilu itu apa gitu ya. Jadi untuk generasi Z terutama ini, ya, itu pengertian pemilu itu bisa nggak Bang Gaus menerjemahkan secara
luas apa pengertian daripada pemilu itu. Ya, baik, terima kasih Bang Haji AMM. Pemilu ini kan sebuah hajat nasional, hajat negara yang pasca reformasi baru diadakan sebuah dengan sistem pemilu luber, yaitu dengan jujur, adil, dan juga demokratis. Dan ini merupakan salah satu pasca reformasi dan juga pasca beradanya sebuah otonomi daerah di tahun 2020, tahun 1920. Nah, pemilu ini adalah sebuah hajat nasional yang dijadikan sebuah kewajiban dan keharusan dalam kerangka pesta demokrasi, dalam kerangka pemilihan, baik itu mulai dari tingkat level presiden bersama wakil presiden, yang kedua pemilihan anggota DPR RI tingkat level di parlemen di nasional, dan juga anggota DPR tingkat provinsi Banten, dan juga DPR tingkat kabupaten kota. Dan satu lagi yaitu adalah ada yang namanya DPD, Dewan Perwakilan Daerah RI, dan ini dari jalur independen, tidak dari pakai jalur politik, tapi dia secara perseorangan. Nah, ini merupakan sebuah hajat yang harus mau tidak mau, siapa yang akan menentukan yang jadi anggota dewan, yang jadi presiden, yang jadi DPD RI dan sebagainya adalah semuanya ada di tangan rakyat dan di tangan masyarakat, yang harus mampu memilah dan memilih mana yang positif dan objektif, yang mampu mumpuni sebagai wakil rakyat dan juga sebagai kepala negara. Nah, bagi Genjet ini kan kaum muda yang masih menurut saya perlu dikasih sebuah edukasi, yang masih belum paham dalam konteks sebuah pemilu. Nah, pemilu ini kan salah satu ajang demokrasi dalam kerangka untuk mencapai goal oriented-nya memilih salah satu kepala daerah, baik itu tingkat kabupaten, kota, provinsi, sampai ke level untuk pemilihan presiden. Nah, ada yang namanya pemilu, pemilu itu pemilihan umum secara nasional, dan juga ada pilkada, pilgub, pilkot. Pilgub adalah pemilihan gubernur, pilkot pemilihan pak wali kota, dan juga pilkada tingkat kabupaten pemilihan bupati. Nah, ini Bang Haji, menurut saya ini adalah salah satu kelemahan yang selama ini mungkin bagi Genjet ini belum memahami, apalagi dalam konteks dia harus bisa memilah dan memilih mana yang konteks yang positif dan yang baik, yang relevan, yang sangat bisa dan mampu sebagai pemimpin. Nah, ini adalah salah satu tugas pemerintah, baik di tingkat level penyelenggara, baik itu KPU dan juga Bawaslu, ataupun pemerintah yang berkaitan dengan konteks politik, sehingga Genjet ini tidak pepolongan hanya jadikan sebagai dasar bahwa Genjet ini sekarang sudah mencapai pemilihan bagi Genjet ini 53%. Ini kan sangat luar biasa, lebih daripada 50% separuh jumlah pemilih yang ada di Indonesia. Nah, sedangkan realitas hari ini, Genjet ini kan belum juga bisa memahami dan juga bisa memilah dan memilih. Baru pada konteks tataran Genjet ini sebagai euforia politik, sebagai hanya ada ganjelan bagaimana Genjet ini adalah salah satu penentu. Nah, sedangkan Genjet sendiri belum paham dan belum mengerti apa sih itu yang namanya politik. Dan pemilu itu kayak seperti gimana, kan begitu. Nah, ini adalah satu PR bagi penyelenggara, baik itu KPU dan juga Bawaslu. Kemudian kalau menurut Bang Udin, sudah jelas itu di dalam pemilu, katakanlah ini merupakan pemilihan umum, sudah diatur di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, di mana di situ harus ada pemberlakuan secara terbuka atau jurdil dan diawasi oleh KPU atau dengan Bawaslu. Itu bagaimana menurut Bang Udin? Ya, saya kira pemilu itu kan sebuah pesta demokrasi ya bagi segenap masyarakat Indonesia. Pemilu menentukan arah kepemimpinan ke depan yang lebih berkualitas secara objektif. Ya. Karena itu pemilu juga harus jujur, adil.
itu akan tercapai jika penyelenggara pemilihan umum melakukan langkah-langkah sesuai dengan tata aturan yang berlaku undang-undang. Ya katakanlah tadi misalnya undang-undang nomor 7 ya. Saya kira semangatnya itu lebih pada rangka objektivitas dan kualitas. Nah, bagaimana kemudian mencapai keberhasilan itu harus ditunjang oleh netralitas. Baik netralitas itu pada KPU, kemudian Bawaslu, kemudian pemerintahan pusat maupun sampai daerah, sampai pada tingkat desa. Itu sudah ada aturannya bahwa tidak boleh melakukan intervensi dalam sebuah proses pemilu kalau dia hanya sebagai melayani rakyat. Yang intervensi itu siapa maksudnya? Intervensi itu saya melihat memang ada sinyalemen yang terbangun hari ini, cawe-cawe kategorinya itu dimulai dari ya katakanlah pemerintahan pusat presiden sampai pada tingkat desa. Nah, saya membaca dari media bahwa akan terjadi cawe-cawe. Karena itu mestinya harus tegas, netralitas ini bukan hanya pemerintahan pusat sampai desa, TNI, Polri itu juga harus mampu menunaikan apa yang disebut dengan netralitas. Nah, kalau memang dari mulai presiden, menteri, segala macam, gubernur dan desa itu melakukan langkah yang tidak cerdas, tidak netral lagi mengintervensi, maka aturan sudah mengikat dan diberikan sanksi. Saya membaca hari ini belum melakukan langkah-langkah sanksi terhadap yang saya sebutkan tadi, beberapa kasus masih adanya pembiaran. Oleh karena itu, kalau kita mau pemilu ini lebih netralisnya terjaga, mestinya ada melakukan tim independen yang lebih independen untuk mengawasi semua kelembagaan itu seberapa jauh. Kalau dibiarkan, ini khawatir. Yang dikhawatir buat saya adalah kalau dibiarkan tidak tercipta netralitas, maka dengan turunannya itu akan hanya orang-orang yang have money ya, yang banyak uang, ditunjang oleh kekuatan oligarki, padahal itu calonnya cumplung gitu. Belum punya kualitas diri sebagai seorang politisi. Tapi dia dipaksakan dengan kekuatan uang, dengan kekuatan kekuasaan, maka dia akan terpilih. Kalau diragukan lagi sosoknya, SDM-nya masih rendah, saya khawatir produknya nanti bukan produk yang berkualitas menentukan segala sesuatu dalam mengelola pemerintahan nanti ke depan, baik di legislatif maupun eksekutif. Oleh karena itu, semangat hari ini menurut saya harus melek politik. Dan apa yang disampaikan oleh Bang BG tadi, bahwa generasi milenial dengan disuguhi dicekoki dengan iming-iming yang bersifat pragmatis lalu kemudian tertarik, ini kan bukan pencerahan tapi pembodohan terhadap generasi muda. Kalau kemudian intimidasi, kemudian dipaksakan dengan iming-iming, mau kapan lagi pemilu kita yang lebih objektif, jujur, adil itu. Nah, karena itu saya menghimbau hendaknya semua kita harus menjaga netralitas. Karena apa? Kepentingan kita ke depan memilih pemimpin yang berkualitas, bukan isi tas, tapi berkualitas. Maka produknya pun akan insya Allah lebih hebat lagi. Saya orang yang ikut serta terdepan dengan Provinsi Banten. Saya tidak mau Provinsi Banten ini melakukan langkah-langkah intervensi terhadap misalnya PNS, diwajibkan memilih siapa, sipulan-sipulan, ini nggak bagus. Mudah-mudahan ini Provinsi Banten, kabupaten kota tidak memaksakan, mengintimidasi atau memaksakan kepada aparatur pemerintah, termasuk TNI Polri, karena ini bahaya. Dan kapan lagi kita akan meraih kepemimpinan yang berkualitas. Saya kira itu. Jadi menyikapi dari Bang Ros dengan Bang Hajiudin tadi, kita ingat pada masa lalu bahwa ada seseorang yang katakanlah di sini seorang yang bernama Manuel Kaisepo.
Manuel Kaisepo. Ya. Jadi dia menuturkan bahwa pemilu telah menjadi tradisi yang sangat penting, ya kan? Bahkan hampir disakralkan dalam arti di berbagai sistem politik di dunia. Yang jelas pemilu itu sangat penting karena berfungsi sebagai memberi legitimasi dan kekuasaan yang ada bagi rejim yang baru terpilih dari sini ya. Kemudian legitimasi dengan istilah yang dicari. Nah, sementara menurut Paimin Pitupulu, pengertian dari pemilu adalah rakyat yang melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang untuk menjadi pemimpin rakyat sesuai ya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu, di mana anggota DPRD, DPD, dan DPRD dipilih. Gitu. Ini begini, itu bagaimana itu tadi yang disebutkan supaya menghindari hal-hal yang dikhawatirkan, bagaimana cara menggunakan hak pilih terhadap generasi Z atau generasi yang lebih senior daripada generasi tersebut. Bagaimana, Bang Gaus? Baik, Bang Haji MM. Pertama adalah kita kembali kepada mekanisme dan aturan. Nah, kita jujur saja, aturan ini dibuat oleh manusia, dilakukan oleh manusia, dan juga dilanggar oleh manusia itu sendiri. Ya. Sekarang menurut saya, para penyelenggara, baik di level tingkat KPU dan juga Bawaslu, ini menurut saya, kalau Bawaslu ini kan sebagai pelaksananya, KPU ini kan sebagai pelaksananya, Bawaslu adalah sebagai pengawas. Cuman di sini ada kelucuan menurut saya, Bang Haji. Sekarang KPU bisa diawasi oleh Bawaslu. Nah, lalu Bawaslu diawasi sama siapa? Bawaslu hanya bisa dilaporkan apabila ada temuan atau hal-hal konteks yang tidak berkenan atau melanggar sebuah mekanisme aturan. Itu baru bisa dilaporkan ke DKPP. Ya. Itu pun kalau ada pengaduan. Ya. Nah, sekarang yang mengawasi Bawaslu ini siapa? Kan lucu menurut saya ini, Bang Haji. Jadi seolah-olah Bawaslu ini lembaga yang independen, yang bisa mengintervensi apapun, tapi dia sendiri tidak bisa diawasi. Yeah. Lalu sekarang Bawaslu dalam konteks kinerja, apakah sudah sesuai dengan mekanisme dan aturannya? Apakah dia berani melakukan sebuah temuan-temuan konteks pemilu ini penyelewengan pemilu yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu dari paslon nomor berapapun, baik dari anggota dewan berapapun. Selama ini apa tindakan dari Bawaslu? Ini yang saya lihat sampai detik ini, Bawaslu baru berani pada konteks tataran memberantas para APK doang, atribut, baik itu banner, baleho, spanduk dan sebagainya, yang kira-kira tidak sesuai koridor yang dilarang secara konteks aturan. Nah, sekarang Bawaslu, menurut saya ini adalah salah satu corong dan barometer bagaimana sukses dan jurdilnya pemilu. Karena KPU sifatnya sebagai penyelenggara, pelaksana. Lalu yang mengawasi KPU itu adalah Bawaslu. Lalu Bawaslu siapa yang mengawasinya? Enggak ada. Ini menurut saya sangat lucu, Bang Haji. Seolah-olah Bawaslu ini orang lembaga yang paling hebat, yang kebal segala-galanya, yang tidak bisa mengawasi. Nah, sedangkan sekarang realitasnya bahwa Bawaslu juga sampai hari ini, ya mohon maaf, tidak ada artinya hal-hal yang sifat betul-betul sangat berani dalam konteks penindakan penyalahgunaan dalam konteks pemilu hari ini. Mohon maaf Pak Haji, sekarang kita bukan rahasia umum. Mulai dari calon anggota dewan baik tingkat kabupaten, kota, provinsi, DPR RI. Apakah sekarang semua tidak ada yang melakukan semuanya politik? Semua melakukan. Tingkat level RT, RW, lurah, jarok, dan lain sebagainya. Ini melakukan. Nah, ini tugasnya siapa, Bang Haji? Ini adalah tugasnya Bawaslu sebagai tim pengontrol dan pengawasan pemilu. Mana tindakan selama ini oleh Bawaslu terhadap oknum-oknum calon anggota dewan dan juga oknum-oknum mungkin dari paslon, dari capres, baik itu nomor berapapun? Enggak ada.
Nah, disinilah Bang Haji, salah satu titik kelemahan pemilu di tahun hari ini menurut saya. Karena Bawaslu tidak ada yang tim pengawasnya. Kalau perbedaan antara Bawaslu dengan Panwaslu itu kan mungkin bisa saling memberi pengawasan atau peringatan atau saling menegur, itu bagaimana antara Panwaslu dan Bawaslu di situ? Kalau dulu namanya Panwaslu, Panitia Pengawas Pemilu. Nah, sekarang diganti jadi Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Itu maksudnya dari Panwaslu ke Bawaslu itu perbedaannya ada apa di situ? Ya sebetulnya Bang Haji itu sama saja, cuman beda ganti nama saja. Bawaslu ini kan ada sampai di level di tingkat kecamatan. Ada namanya Panwascam, Badan Pengawas Kecamatan. Cuman kalau setahu saya Bang Haji, tahun pemilu 2024 kena salah satu, saya juga adalah salah satu pelaku sebagai tim jalur independen. Ada banyak beberapa lembaga yang independen yang bisa mengawasi, baik itu KPU maupun Bawaslu. Nah, sedangkan sekarang lembaga independen yang bisa mengawasi di luar konteks, kalau Bawaslu seolah-olah ini kan lembaga yang dibentuk, yang disetujui dan juga diinikan oleh pemerintah. Tapi kalau lembaga masyarakat itu kan tidak diintervensi dan itu jelas yang bisa mengawasi dari dua lembaga itu. Nah, sekarang Bawaslu ini siapa yang mengawasi, yang mengontrol? Malaikat. Nah kan Bawas. Nah, ini juga salah satu, ini menurut saya kelemahan pemilu di tahun 2024 ini. Oke, ini Bang Udin nih, tadi apa yang dikatakan Bang Gaus itu, Ya. jadi antara Panwaslu dan Bawaslu adalah hanya perbedaan sebutan nama saja. Nah, kemudian di sini perbedaan antara pemilu yang dulu pernah dilakukan dengan pemilu sekarang itu ada nggak istilahnya perbedaan yang sangat signifikan? Ya, kalau saya melihat dari pemilu yang pertama kali tahun 55 itu, 1955, itulah mencerahkan gitu, artinya menjadi inspirasi. Menjadi betul-betul edukasi. Ya, gitu. Karena pemilu itu bersih dan berwibawa, tanpa ada intimidasi, kemudian juga tanpa ada money politik gitu. Jadi pure masyarakat itu memilih pemimpin yang betul-betul dengan hati nuraninya. Tapi pasca itu ada kekuatan tertentu, kekuatan decision maker. Itu sejak kapan itu? Orde Baru juga memang Orde Baru intervensinya kuat karena waktu itu juga kemudian PNS bisa jadi di Golkar misalnya segala macam, sehingga selama 30 tahun itu juga kekuatan dari Pak Harto itu luar biasa. Tetapi hebatnya zaman Pak Harto memilih pemimpin betul-betul orang profesional, ditempatkan orang-orang profesional walaupun dengan caranya penuh saya kira intimidasi dan anggaran negara dihabiskan oleh kelompok tertentu. Nah, hebatnya pasca reformasi itu memilih pemimpin diberikan kebebasan dan pemilihan presiden pun secara langsung. Kalau dulu kan tertutup ya, cukup di di rapat paripurna DPR RI, MPR, sidang umum MPR. Kalau hari ini kan bebas. Nah, semangat reformasi itu sebetulnya kan untuk lebih demokratis dalam segala bidang hal. Gitu. Karena pemilu tadi itu kata Bang Haji Mumu untuk memilih pemimpin, apakah itu presiden atau memilih wakil rakyat, segala macam. Tentu harus semangatnya sesuai dengan tata aturan undang-undang yang berlaku. Namun reformasi ini kebablasan hari ini. Jadi ini juga kemudian tidak lagi kita mendapatkan sosok pemimpin yang betul-betul profesional secara objektif. Jadi karena memang saya sering menolak suara rakyat suara Tuhan, bukan suara rakyat suara manusia. Suara Tuhan itu segera kalau kita dalam Islam itu Quran dan hadis namanya wahyu, suara Tuhan. Kalau rakyat bukan suara Tuhan, segera suara masyarakat. Nah karena itu saya kira
yang utama ada tim independen, ya. Tim independen yang dari masing-masing organisasi, institusi yang dibuat oleh kelembagaan tertentu. Tapi persoalannya kuat nggak gitu, memberikan pencerahan terhadap Bawaslu dan KPU, ini juga masih sanksi. Nah, saya melihat tadi apa yang disampaikan Bang Begi soal milenial ini lagi-lagi ya. Kita ini kan sistem pemilu dan sistem politiknya masih pembelajaran, belum berkualitas lah. Jadi hendaknya demokrasi itu diberikan kepada segenap rakyat Indonesia yang punya hak pilih dulu. Sebagai pembelajaran misalnya, agar pencerahan terhadap anak-anak SMA, saya kira diberikan ruang untuk bagaimana dia memahami tentang politik, Untuk mengedukasi kepada mereka. Anak-anak SMA itu, oh politik itu seperti ini gitu, aturannya undang-undangnya seperti ini, bentuk pemilu seperti ini, kan ini nggak dilakukan, sehingga saya tidak kurang yakin bahwa milenial ini lebih paham secara utuh gitu, belum. Ada nggak indikasi yang tadi Bang Mudi sebutkan ini karena efek daripada gimmick para elit itu, ada nggak kepada Gen Z itu? Iya, ada strategi memang. Satu hal, ada strategi oleh orang-orang pinter untuk mengintervensi yang kemudian membonsai. Yang penting bisa memilih, ada cara-cara itu. Nggak perlu kita masuk SLA, nggak perlu masuk SLA untuk memberikan pencerahan. Kan nggak boleh dalam undang-undang, padahal selama ini belum paham dia. Termasuk misalnya, seberapa jauh KPU Bawaslu memberikan edukasi pencerahan terhadap masyarakat tentang pemilu, belum merata. Sehingga ketika misalnya si calon itu melakukan sosialisasi, itu pun terbatas. Dia berkualitas nih, calon. Tapi karena memang fulusnya masih terbatas, kalah dengan orang yang tidak berkualitas tapi punya integritas. Nah, saya melihat tempo hari ada beberapa calon bisa masuk ke kampus. Kalau presiden misalnya mengadakan dialog, ini juga sudah memberikan ruang. Tapi hendaknya juga para calon-calon dewan juga diberikan ruang kepada kampus untuk bicara, kepada SMA diberikan ruang sehingga ada pencerahan. Tentu harus disurvei dulu sosok yang masuknya ini, jangan asal calon misalnya. Nah, baru ini ketemu. Kalau mau kita mencari sosok pemimpin tadi, apa yang disampaikan Bang Adi, tentu kita juga harus membuka keran kebebasan. Dan jangan sampai hasil produk pemilu 2024 ini hanya orang-orang tertentu yang punya hisitas, padahal kurang berkualitas. Bahaya ini, bahaya. Dan nanti produknya menjadi legislatif ataupun menjadi pemimpin yang lainnya, ini hanya pelengkap penderita, bukan dia punya kemampuan. Beda tahun 55 itu kan orang yang punya kemampuan yang terpilih. Kalau hari ini bukan. Sok saksikan hasil pemilu 2024 para legislatif, presentasinya paling tinggi, 65% itu yang punya hisitas. Padahal masih diragukan kapasitasnya. Itu orang yang dipaksakan 65%. Selebihnya memang masih ada orang-orang hebat. 65% ini orang-orang yang Masya Allah gitu, kecerdasannya masih dipertanyakan. Menjadi legislatif juga hanya pelengkap penderita. Ini bahaya, makanya wajar. Setelah jadi anggota dewan di penjara, karena memang gue habis sekian nih, habis ngejual ini, gue harus balik lagi. Mau kapan negara ini akan maju? Tapi bukanlah begini, Bang Mudi atau Bang Gaus, bahwa katakanlah bahwa mereka-mereka ini yang sedang mencalonkan diri, ya, bukankah mereka juga sedang katakan sedang melamar suatu pekerjaan, ya kan, agar diterima, gitu loh, baik caleg atau katakan presiden. Nah, yang namanya supaya ada ketertarikan kepada masyarakat, kan bebas-bebas saja Pak, supaya masyarakat itu tertarik, bisa ambil hatinya. Jadi untuk caleg terutama atau presiden itu mungkin kan bebas saja. Itu bagaimana? Ya, kalau itu bebas harus diberikan. Masyarakat mengedukasi tadi ya, pencerahan. Mestinya di masjid juga jangan dilarang. Karena masjid itu tempat ibadah. Ibadah mahdoh, air mahdoh boleh dilaksanakan di masjid.
Kalau dalam Islam itu, Nabi berbicara dengan para sahabat itu tentang persoalan siasa, mengatur negara, tentang memilih, menentukan. Boleh di masjid, dalam Islam boleh. Nah kalau di Indonesia ini masjid nggak boleh, padahal masjid boleh saja. Boleh Silakan di situ bersiasat dakwah secara bebas. Cuman yang saya nggak boleh itu dalam hukum Islam ataupun hukum yang berlaku dalam sistem pemilu, haram hukumnya kita melakukan money politik. Jelas itu. Kalau melakukan money politik si calon ini ada pasalnya, ada sanksinya. Lalu dalam hukum Islam juga haram hukumnya disuap. Tapi ini saya kira pura-pura ini Bawaslu dengan KPU. Nah ini saya kira ini perlu harus teliti apa yang dikatakan Bang Rege tadi. Mestinya memang harus ada pengawasan. Kalau saya bilang malaikat yang bisa ngawasi. Ya, jadi kalau kita mau melangkah agar memilih pemimpin yang berkualitas, saya kira semua kita harus menyadari bahwa pentingnya orang-orang berkualitas. Jangan lagi kita berpikir pragmatis, wanipiro. Saya kira kalau masih berpikir wanipiro, nggak akan tercipta. Dan pemerintah juga harus netral, jangan cawe-cawe. Ini terus terang aja saya, di Banten ini sekarang ini terjadi cawe-cawe ini. Semua PJ wali kota, PJ gubernur, PJ bupati itu dropping dari DPRD. Apa-apaan ini? Ini sebuah pelecehan terhadap SDM Banten yang ada. Ya. Di Pemprov sudah banyak yang terlatih, ya SDM-nya yang mahir. Di kota, di kabupaten sudah mahir. Berikan ruang itu untuk menjadi PJ. Padahal saya lihat nggak berkualitas amat gitu yang dari DPRD juga dipaksakan, dan dia juga tidak dikenal, tidak mengenal, tidak memahami tentang daerah itu. Mau bagaimana dia akan membangun daerah sementara dia sendiri belum paham apa yang harus dibangun. Ini keliru ini. Bukan itu bentuk cawe-cawe, menjemput 2024, nggak fair pemerintah pusat. Dan saya orang yang kecewa terhadap cara-cara begitu. Kemudian gini, apa yang tadi dijelaskan oleh abang berdua. Jadi indikasi ke sana, kemudian apakah ada kaitannya kalau dengan pasal 283 ayat 1 dan 2 ya nomor 7 tahun 2017 tentang ada pasti itu, karena memang tidak boleh ASN atau pejabat pegawai negeri sipil tidak boleh melakukan kampanye atau melakukan kerja-kerja politik, dalam artian itu sudah melewati ranah hukum, ya, ranah aturan undang-undang. Ya. Lalu karena itu masih harus tegas gitu. Tapi disayangkan Presiden bilang katanya boleh kampanye presiden. Lihat pasal lain, gitu kan? Pasal lain. Lah kalau sudah undang-undang menyatakan tidak boleh netralitas dipaksakan, apakah itu ASN, apakah polisi atau TNI, mau bagaimana? Dan itu juga saya paham, intervensi menjadi satu dan tidak akan mendapatkan satu pemimpin yang berkualitas. Ya sementara kita dengar Bang Gaus sendiri sedang mencalonkan. Insya Allah. Nah, itu apa yang tadi dijabarkan oleh abang berdua ini, memang Bang Gaus menyikapi hal itu. Jadi begini, Bang Haji, dalam politik itu kan ada dua, ada kos politik, ada money politik. Dalam politik bullshit tanpa ada kos politik. Yeah. Tapi ini yang kita perdalam dan kita pertegas hari ini dalam money politiknya. Bukan soal kos politik. Kos politik harus dibedakan dan dipisahkan antara kos politik dengan money politik. Itu Bang Haji. Yang kedua, Bang Haji, sekarang kalau berbicara konteks kembali netralitas pemilu, kalau misalkan aparat hukum, penegak hukum, HPA, baik itu TNI dan Polri, ketika misalkan ada pelanggaran di masyarakat, di jalanan, lalu yang akan menindak tegasnya siapa? Wong mereka juga sebagai pelaku toh, mengikuti. Nah itu yang pertama. Yang kedua, lalu demokrasi ini mau kayak gimana? Ya udah, ngapain harus diadakan pemilu kalau emang sudah
dengan sistem semuanya sudah dilakukan dengan pakai dengan cara-cara abuse of power. Ngapain harus ada pemilu dan harus ada namanya demokrasi? Ya udah sistem kembali kepada kerajaan saja. Gimana gua? Kan begitu Bang Haji. Nah, yang selanjutnya Bang Haji, yang paling penting adalah sekarang adalah bagaimana masyarakat ini harus menyadari dan harus bisa memahami biar melek politik. Bukan soal gadget saja yang harus melek politik, akan tetapi masyarakat yang sudah old, sudah tua, 60 tahun ke atas. Ini kan mereka ini kategorinya rezim orde baru. Yang mungkin mohon maaf, boro-boro ngerti politik, baca aja tidak bisa. Nah sehingga dengan diiming-imingi dikasih receh, terus dikasih ini dan sebagainya, dia mau mengikuti itu. Nah, yang terpenting lagi Bang Haji, yang jelas sekarang Bawaslu dan juga KPU betul-betul harus menunjukkan sebuah netralitas sesuai dengan kapasitas dan mekanisme aturan dan undang-undang yang berlaku. Buktikan oleh Bawaslu dalam konteks penindak tegasan pelanggaran-pelanggaran pemilu mulai sebentar lagi yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari ke depan. Yang kedua, KPU sebagai pelaksana lakukan sesuai dengan mekanisme dan aturan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oke, baik. Jadi begini, karena memang kita berbatasan waktu. Ya. Jadi harapan dari abang-abang ini untuk pemilu nanti di tanggal 14 Februari 2024 itu bagaimana? Ya, saya kepada pemirsa bahwa kita sambut pemilu tahun 2024 ini dengan riang gembira, dengan penuh sukacita, jauhkan dari permusuhan. Ya. Mari kita sambut pemilu yang berkualitas, tentu saja akan terbangun jika ada kesadaran semua pihak, terutama bagi penyelenggara pemilu, dalam ini adalah KPU, Bawaslu, Panwas, PPK dan TPS, serta tokoh-tokoh independen. Mari kita bersama-sama sambut pemilu dengan demokratis, jangan paksakan rakyat diiming-imingi oleh pragmatisme atau dengan intimidasi, karena ini bahaya. Kalau kita mau mencari pemimpin yang berkualitas, yang hebat, sehingga nanti ke depan lebih maju lagi negara kita, daerah kita, maka pilihlah pemimpin yang punya jam terbang, yang punya kecerdasan, dan punya kepiawaian, dalam arti yang amanah dan soleh. Dan tentu jangan mau diiming-iming uang yang sifatnya kecil, tapi itu sebetulnya sudah merusak tatanan kehidupan secara umum. Ingat, 5 tahun mendatang itu waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu, tentukan pilihan yang soleh, yang amanah, yang berkualitas, yang punya pengalaman dan punya kecerdasan. Bukan orang-orang yang tidak berkualitas dipaksakan. Saya yakin masyarakat Banten, terutama keluarga besar masyarakat Banten, yuk kita sambut dengan riang gembira. Pilih orang-orang yang berkualitas, pilih orang-orang yang amanah. Bersama kita bisa yakin usaha sampai. Ya. Menurut Bang Gaus sendiri? Baik, pertama Bang Haji, menurut saya ini harus ada sebuah statement dari setiap kepala daerah, baik tingkat level kabupaten, kota, dan provinsi, dan juga para penegak hukum, baik itu Polda, TNI, dan Polri. Bikin surat pernyataan di Indonesia bahwa saya selaku kepala daerah dan selaku penegak hukum akan menjaga sebuah kenetralitasan ini dan akan menjaga kondisivitas dalam konteks pemilu. Ini harus ada surat yang langsung diberikan kepada publik dan itu membuat statement kelembagaan. Misalkan PJ Gubernur bikin surat, bila perlu komposisi pers, publikasikan bahwa saya sebagai PJ Gub tidak ada mengintervensi dan mengiming-imingi dan membawa kepada aparat sipil atau ASN untuk mengajak kepada siapapun. Nah, sedangkan ini belum ada tindakan atau soal masalah apa yang sudah dilakukan oleh para pejabat yang ada di Pemprov Banten ini maupun di tingkat kabupaten kota. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kepada penyelenggara, jangan pernah untuk bermain-main. Lakukan sebagai kinerja.
Bawaslu itu digaji dari uang rakyat. Biar pemilu ini adem ayem, tidak ada terjadi sebuah chaos dan juga kerusuhan dan juga yang di luar kejangkauan. Ini adanya di Bawaslu dan di KPU. Chaos dan tidaknya pemilu ini ada di tangan Bawaslu, terutama sebagai tim pengawas. Karena mereka yang punya kewenangan untuk bisa menindak hal-hal konteks yang ada yang misalkan kegaduhan dan juga kekacauan untuk soal pemilu. Tidak lagi Bang Haji, kerusuhan pemilu menurut saya implikasinya cuma hanya satu, money politik. Ini yang akan menjadikan sebuah kegaduhan dan kekacauan politik. Sekarang pertanyaan saya, beranikah Bawaslu menindak itu? Dan sekarang bukan rahasia umum lagi, sudah merajalela, hampir semua caleg melakukan itu semua. Yang ketiga, bagi masyarakat, baik kaum milenial, Gen Z, kaum muda, kaum tua, dan juga yang sekarang sebagai pemilih pemilu, mohon jangan tergoda dan terayu oleh diiming-iming uang receh. Silakan kalau emang mau yang kasih, terima aja. Tapi ini harus dipertimbangkan. Jangan gara-gara uang receh, tapi kita digadaikan idealisme kita, digadaikan untuk kemajuan bangsa dan umat ini 5 tahun ke depan. Luar biasa. Oke, baiklah pemirsa podcast Suara Rakyat. Tadi kita berbincang-bincang dengan kedua tokoh Banten, yaitu Bang Haji Udin dan Bang Daus. Mudah-mudahan itu akan menjadi edukasi para pemirsa semua, bahwa nanti di pemilu pada tahun ini di bulan Februari mendatang kita memilih dengan menurut hati masing-masing dan pikiran masing-masing. Ketemu kembali dengan segmen yang lain di podcast Suara Rakyat dengan moto Nyawa Rayu Sararea. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, and subscribe.